Ajarin, cepat, saset. Cepat lagi tuh, Pak. Ajarin, saset. Saya mau ke Jakarta. Iya. Ajarin. Ibu kan sudah bisa. Ya. Apalagi sudah bisa 30 menit. 35 menit 1 juz. Ibu tinggal melatih intonasinya, nada dasarnya aja, tambah gasnya dipercepat. Ukurnya Ibu agar bisa 1 jam 3 juz, itu 1 halaman harus 1 menit. Nah, ngelatihnya Ibu baca seperti nada dasarnya, baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu kan 1,5 baris. Berarti kalau Ibu bisa baca inna a'taina 10 kali dalam 1 menit, berarti itu pegang menjadi nada dasar Ibu baca. Tidak inna a'tainakal kautsar, bukan gitu. Inna toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Iya memang abtar. Iya, saya harus melatih kecepatan. Iya, 12 juz. Enggak ada one day one juz. One day 12 juz. Insyaallah. Karena udah dibuktiin sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, semalam 30 juz. Udah dibuktiin sama Imam Syafi'i, semalam 2 kali khatam. Bu, kita udah tua, nyesel seumur hidup. Suami ibu udah meninggal. Apa ibu tiap hari nengok kuburan? Enggak, setahun 2 kali paling, kadang setahun sekali. Kadang sibuk nggak sempet. Nah mau saya, teman di kubur kita siapa? Baca Quran. Boleh orang lain ngomong di TikTok, ngomong jelekin ilmu RDI, nggak usah didengerin. Baca Quran aja udah lawan. Nanti yang jelekin kan pada mati satu-satu. Minimal dia cerai sama pasangannya. Orang baca Quran kok diomong jelek. Paksain dulu baca Quran. Ada saya baca juga Pak Haji, cuman 12 juz. Cuman hati saya percaya sama Pak Haji gitu. Saya percaya, makanya saya kesini gitu. Gak mungkin lah kayak gitu-gitu kok terbuka untuk di media sosial. Iya, di media sosial kan orang pada ngomongnya gitu. Jelek. Itu apaan tuh RDI aliran sesat? Belum dipraktekin. Coba praktekin dulu. Karena udah ada contohnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Dia setiap malam dari jam 00 sampai subuh khatam 1 Quran. Kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam. Insyaallah, bagaimana bacanya? Tangannya apa tuh? Tangan emas. Kalau kita kan enggak, pemimpin kita tangannya tangan besi. Megang project ini mangkrak, megang project ini mangkrak, pegang program ini mangkrak, pegang program ini mangkrak. Karena dia nggak baca Quran, cuman ngurusin dunia aja dibangga-banggain. Program ini, nggak mau. Saya mau baca Quran. Nanti biar Allah yang nata. Iya Pak Haji. Apa artinya program ini kalau Allah nggak ridohin? Betul. Lebih baik yang Allah ridohin. Caranya apa? Baca Quran. Ibu coba lihat deh negeri ini. Project ini mangkrak, program ini mangkrak. Tapi dia bangga. Enggak. Kita balik lagi ke dulu kayak nenek-nenek kita. Baca Quran kalau tengah malam. Anaknya 12 jadi presiden. Anaknya 12 salah satunya jadi menteri. Anaknya 12 salah satunya jadi dirjen. Jadi direktur utama. Jadi panglima, jadi pangdam, jadi kapolda. Anaknya banyak loh. Ya, itu ibunya baca Quran, prihatin. Selamanya Pak Haji, seterusnya. Seterusnya. Kalau ibu udah kaya raya ya nggak usah baca Quran lagi. Enggak, bukan ini Pak Haji. Seandainya saya lagi ada acara misalnya gitu, acara keluarga yang saya harus... Kan baca Qurannya jam 00. Emang ibu ada acara keluarga jam 00? Nih gua kepelin. Jam 00. Iya, tahu Pak Haji. Jadi kalau acara keluarga kan dari jam 9 pagi, jam 8 pagi taruhlah angkat nikah. Jam 8 pagi angkat nikah, jam 7 pagi sampai ntar malam, jam 9 malam. Itu kan nggak ada jadwal baca Quran. Baca Qurannya kan tengah malam jam 00. Kan ada taubat. Pak Haji bilang kan di media tuh ada sholat. Kan sholat taubat boleh dicicil. Ibu baca sholat taubatnya, misalkan ibu kondangan, habis pulang kondangan aja atau sebelum berangkat kondangan. Yang nggak bisa dicicil tuh baca Quran. 68 ya Pak Haji. 68. Misalkan yang 18 dari maghrib sampai isya.
Yang 50-nya dicicil. Dari apa? Habis Isya boleh. Habis sholat subuh boleh. Habis duha boleh. Jadi ibu kan berat nih. Aduh, ini angkat nikah teman gue, sahabat gue. Ya udah hadir. Nanti setelah pulang, kemas-kemas, langsung lanjut sholat taubat. Kalau Al-Quran enggak, mesti jam 00. Saya nggak mau diganti jam siang, nggak mau. Saya nggak mau baca Qurannya jadi sore, saya nggak mau. Saya nggak mau baca Qurannya nanti habis Isya, nggak mau. Saya maunya jam 00. Soalnya apa, Bu? Saya lihat nenek saya, anaknya 7. Salah satunya ibu saya. Ibu saya sekarang umurnya udah 80-an. 82 apa 83. Sekarang di usia 80-an, ibu saya naiknya Velfire. NIK 2024. Kedua, kalau jalanannya rusak, ibu saya naiknya Fortuner GR 2800. Usianya 83, pakai supir. Nomor 2, lurah. Nomor 3, bupati. Nomor 4, kepala sekolah. Nomor 5, kapolres. Nomor 6, kapolres. Nomor 7, kapolres. Nggak ada yang belangsak anaknya ibu saya. Nah, mau saya, ibu juga harus begitu. Kalau saya tanya, apakah nenek saya itu punya suster, anaknya 7? Enggak. Punya pembantu? Enggak. Dia sendiri. Tapi kalau saya lihat, kan saya suka ke rumah nenek saya di Jawa Tengah. Itu kalau dia tengah malam baca Quran, bonusnya siapa? Itu anak-anaknya. Jadi direktur jam sostek. Coba bayangin, Bu. Ibu juga harus. Ibu bangkitin baca Quran untuk siapa? Cucu dan anak. Bisa? Emang kejam. Tapi kan ini lillahi ta'ala, karena Allah. Daripada ibu ngobyek sana, ngobyek sini, makelar sana, makelar sini, komisi sana, komisi sini, multi level marketing sana, multi level, buat apa? Udah tutup. Itu kan masa lalu. Kita usia udah 60. Saya mau ibu tanpa kerja, tapi penghasilan sebulan 10 miliar. Dengan cara apa? Baca Quran. Bonusnya apa sih, Pak Haji, kalau baca Quran? Umurnya di atas 100 tahun. 2, tidak akan kena penyakit pikun. Ketiga, penghasilannya di atas 10 miliar. Jamin, gue jamin. Karena saya lihat nenek saya. Nenek saya di kampung saya kaya raya. Paling kaya di kampung saya. Gitu. Iya. Apalagi? Berani gak baca Quran nih, maksain? Iya, insya Allah Pak Haji, dengan niat dan bantuan Allah, insya Allah. Karena istilahnya kalau namanya ibadah sudah biasa, hanya mungkin Ditingkatin. belum Ditingkatin kualitasnya. ya itu seperti itu. Jadi mereka tinggal Bismillah lah, tinggal. Ibu tuh udah terlatih, tinggal kualitasnya aja. Ya. Kualitasnya, ibaratnya ibu biasa naik mobil Pertalite, saya maunya Pertamax turbo. Biasanya ibu olinya oli Pertamina, saya maunya olinya oli Shell. Nah, gitu aja, ditingkatin. Ya. Karena kita mau perputarannya, rotasinya kenceng. Betul Pak Haji. Jangan sekarang kita isinya Pertalite, terus pengen 10 miliar per bulan tanpa kerja, isinya Pertalite. Nggak bisa, mesti Pertamax turbo. Ya. Itu jadi kualitasnya ditingkatin. Ya cuman satu aja, seandainya ada bolong gitu Pak Haji kan. Nggak apa-apa, kan ibu masih baru. Bolong nih, jangan diseselin. Besok ulangi lagi. Besok bolong. Artinya tidak apa-apa Pak Haji ya. Nggak apa-apa. Kenapa saya maklumin? Karena alat kelamin ibu bolong. Pak Haji mah. Kalau alat kelamin ibu rapat, saya nggak setuju. Justru saya sukanya alat kelamin yang bolong-bolong. Pak Haji. Ibu kan nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iya loh. Hah? Iya suka. Senyum? Cuman gini loh, ya senyumnya kan karena ada hal-hal yang apa aja nih, ada aja masa celana segala macam gitu kan ini. Cuma kan saya ini walaupun Pak Haji seperti itu, tapi saya percaya loh sama Pak Haji loh. Kalau saya nggak percaya sama Pak Haji, mungkin saya nggak kesini gitu kan. Ya. Walaupun di media itu kan ada tuh yang apa Nusantara itu, Ya. kan setiap hari tuh yang mengkritisi Pak Haji itu kan, Ya. yang
apalah. Itu pasien saya yang bawa kabur duit saya itu. Ya nggak apa-apa. Tapi malah jelek-jelekin ya. Ya. Bisa bilang gini, ya kalau logika saya nih Pak, kalau seandainya Pak Haji ini melanggar hukum gitu, terus terang aja saya cerita sama Pak Haji, kalau seandainya Pak Haji ini melanggar hukum atau nggak benar atau gimana-gimana, tentunya kan tidak akan berani menampilkan diri di media sosial gitu, atau misalnya polisi sudah datang lah gitu kan, kalau Pak Haji penipuan dan sebagainya. Hati aku percaya sama Pak Haji, ini orang nggak benar nih gitu kan, jelek-jelekin kayak gini gitu. Jadi logika saya sih begitu aja, kalau Pak Haji nggak benar ya pastilah udah nggak mungkin menampilkan apa memberanikan diri di media sosial gitu. Itu aja. Jadi biarpun itu orang itu ngomong kan setiap hari ada Pak Haji itu kan, setiap hari itu kan mengkritiki Pak Haji itu kan. Kadang kan dia nonton nih, ada laporannya ke dia nih. Ini ada laporannya ke dia. Nanti saya udah selesai tayang nih, dia langsung naik ganti ya. Iya. Emang begitu. Langsung mengkritiki ya. Iya, karena ada laporannya. Ini kan dia lihat saya nih. Ini kan saya selesai nih, bentar lagi ibu satu lagi ya. Saya turun. Ntar dia naik. Emang begitu. Nggak apa-apa. Saya emang lagi nyari tumbal. Gue lagi nyari tumbal, kurang 6. Salah satu dia kali. Ya, tapi kalau Jadi intinya gini, Bu. ya. Ibu paksain bikin takjub Allah. Ya. Pasti Allah bikin takjub ibu. Insyaallah. Sekarang kadang kita suka tanya sama Allah, Allah kabulkan doa saya. Tapi kayaknya nggak dikabul-kabulkan. Gak mungkin. Sekarang ibu mana prestasinya di mata Allah? Sholat umum, baca Quran one day one juz, semua se-Indonesia one day one juz. Coba dong ibu prestasinya. Iya betul. Pasti Allah kasih. Begitu. Kedua, kan ada ayatnya di Al-Quran, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita prasangka baik terus sama Allah. Kita kan selama ini prasangkanya jelek. Iya. Salah saya apa Allah? Iya. Kok salah saya apa? Kata Allah, kamu nggak salah. Kalau kamu salah, buat apa aku ciptain ke muka bumi ini? Banyak-banyakin penduduk aja. Jadi nggak salah Allah. Enggak. Kenapa saya belum dikabulin? Dosa saya Karena banyak. saya sayang sama kamu. Makanya doa lo belum gue kabulin. Ibaratnya tukang ngamen. Suaranya enak. Apakah ibu langsung bayar saya sebagai pengamen? Enggak. Satu lagi, ngamen lagi. Betul, betul. Satu lagi, ngamen lagi. Akhirnya dibayarnya berapa? Selembar 100.000. Iya. Dibandingin ibu lagi ngamen, saya lagi ngamen, ibu dengarnya suara saya serak, langsung dibayar tuh 100 rupiah. Iya, betul, betul. Udah selesai, kasih 100 rupiah. Mau begitu? Nggak mau. Iya. Justru dengan kita belum dikabulin, kesempatan kita untuk Beribadah. iya, betul. Tapi kan di luaran sana bilang, apaan tuh ibadah dipaksain? Lah, karena hajat kita maksa. Makanya ibadahnya kita maksa. Kalau kita hajatnya nggak maksa, buat apa ibadah maksa? Sekedarnya aja, kalau bisa sholat setahun 2 kali. Mau Idul Fitri, mau Idul Adha. Ada. Kita kan enggak. Alhamdulillah. Kita Gitu. tidak ditempatkan di jalan itu. Nah, tinggal ibu paksain. Nah, kedua, saya mau ibu bikin takjub Allah dengan cara yang kedua. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Insya Allah. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Ini yang terakhir nih. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Jadi yang 3 jangan. Itu udah yang udah tiga-tiganya itu udah dijalankan oleh. Sedekah subuh Iya. jangan bolong. Minimal 100.000. Iya, nangin 100.000 yang duitnya saya nggak ada. Paksain kan mau cair 10 miliar. Sekarang duit saya tinggal 10 juta nih Pak Haji. Paksain, ibu nanti pulang dari sini 100.000. Buat hidup ke depan nih nggak tahu nih Pak. Bu, kalau hidup ke depan ibu udah tahu, percuma dong kata Allah. Kita nih bu, 1 menit ke depan nggak tahu. Kita kadang suka pengen tahu, kata Allah. Nggak boleh. Berarti lo jadi Tuhan kecil dong. Ibarat main sepak bola offside. Bolanya baru tendang sama kiper, masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Offside.
Jadi ibu jangan pengen tahu ke depannya nanti gimana, nggak boleh. Jadi ibu berbuat. Jangan lawan. Begitu ya. 100.000 per hari sedekah subuhnya, paksain 100.000 per hari. Paksain 100.000. Nanti Allah akan ganti. Tidak ada orang yang sedekah tidak diganti sama Allah. Paksain. Jumat barokah, paksain. Sholat ba'diyah qobliyah, paksain. Udah begini. Apa? Insya Allah qobliyah ba'diyah sudah berapa? Udah berapa tahun udah jalan Pak Haji. Kalau sedekah subuh sudah jalan, cuma tadi tidak segitu. Maunya saya 100.000. Karena saya maunya 100.000. Karena saya maunya ibu penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. 100.000 paksain. Kok gitu Pak Haji? Loh, kan kita pengen 10 miliar sebulan tanpa kerja. Bu, kalau ikut ibu multi level marketing, ibu baru telepon si A udah nggak mau ngangkat, takut. Ibu telepon si B udah nggak mau ngangkat, takut. Ibu telepon si C udah nggak mau ngangkat, takut. Lama-lama nomor HP ibu diblokir. Kok gitu Pak Haji? Ya buat apa multi level marketing? Udah baca Quran. Boleh nggak Pak Haji kalau saya baca Quran nama multi level marketing? Nanti nggak sempet waktunya. Mendingan baca Quran dulu. Kalau suruh ibadah saya lebih cocok Pak Haji daripada yang usaha gitu. Saya nggak begitu ini, cuman saya sudah mencoba beberapa hal yang ya lumayan menghabiskan dana lumayan lah gitu. Apalagi ya gitu yang kecil gitu, modalnya kecil gitu. Terus Baca Quran. ya saya belum saya belum ke waktu itu kan, karena belum kepikiran seperti itu. Baca Quran saya pikir one day one juz cukup. Itu bagus, tapi saya mau jempol 2. 12 juz. One day one juz begini. Kalau 12 juz, nah begini. Saya mau begini. Kalau bisa 4 jempol, 4 kaki. Kalau bisa. Insya Allah. Kok gitu Pak Haji? Karena Abdurrahman bin Auf, dia bacanya khatam Quran tiap malam. Dan kalau pagi, dia berniaga. Dan tidak ada yang gagal perniagaan dia. Sekali pegang jadi emas, sekali pegang jadi emas, sekali pegang jadi emas. Tapi kita Mbak coba lihat, megang sembako gagal, megang perminyakan zong, pegang batu bara zong, pegang nikel zong. Kenapa? Karena dia nggak baca Quran. Hanya dunia yang dia kejar. Mangkrak. Masa begitu? Nggak mau ah. Gue inget nenek gue. Nenek gue kalau tengah malam jam 00 dia lagi baca Quran. Dia udah mandi. Jam 4 pagi dia udah seritan. Gue inget bener tuh. Hordeng udah dibukain jam 5 pagi, jam 4 pagi. Kita buka hordeng jam berapa? 6. Jam 6. Ya. Orangnya mau dari malam tuh Pak Haji. Apa? Orangnya mau dari malam bangunnya. Cuman kan hordengnya aja dibuka Pak. Nenek saya jam 4 udah buka hordeng. Udah dibukain jendelanya, udara udah pada masuk. Nenek saya, anaknya 7, salah satu ibu saya. Direktur Jam Sostek. Ibu saya. Pakainya Velfire sekarang tuh. Tenang aja. Ya. Tanpa Bisa. niaga Pak Haji? Hah? Tanpa niaga? Tanpa niaga. Niaga apaan? Nanti kan dari baca Quran itu Allah kasih jalannya. Dari baca Quran itu ada jalannya. Saya mau kasih contoh. Ada tamu RDAY, dia ngomong sama istrinya. Kata Pak Haji, kita bisa berangkat haji. Iya bisa. Akhirnya dia punya uang tuh sedikit. Nah, taruhlah uangnya cuma 12 juta. Nah, ada tanah sebelah mau dijual. Mintanya 150 juta. Dia cuma punya 12 juta. Datanglah dia ke kiai, ke guru. Pak Kiai, itu depan rumah saya ada mau jual tanah, harganya 15 juta. Saya cuma punya uang 12 juta. Kata Kiai, ya udah nih saya kasih uangnya. Bayarin dah. Bayarin. Akhirnya itu sawah digarap. Setiap panen padinya dikasih ke kiainya. Kata Kiai, nggak usah, buat kamu aja. Ambil. Nah, selang 2 tahun, 3 tahun ada orang kampung situ tinggal di Malaysia, datang
lihat itu tanah kok suburnya luar biasa, karena dia praktekin ilmu RDAY. Dia kalau ke sawah sebelum matahari terbit. Kedua, dia cebok alat kelaminnya buat nyiramin tanaman padinya. Dia tanya, berapa nih tanah mau dijual? 1,5 miliar. Ya udah saya beli ya. Mana nomor rekeningnya? Saya nggak punya. Yang punya rekening namanya Pak Kiai. Datanglah Pak Kiai. Pak Kiai itu ada tanah mau dijual. Ditawar 1,5 miliar. Saya minta 1,5 miliar, dia udah oke. Itu kan duitnya Pak Kiai yang waktu harganya 15 juta. Uang saya kan cuma 12 juta. Oh iya. Ya udah. 150 juta. Ya udah, kan uang saya 12 juta. Uangnya Pak Kiai kan 150 juta. Ditransferlah ke rekeningnya Kiai. Alhamdulillah. Ada Kiai gini. Itu uang kamu. Kok uang saya? Kan uangnya Pak Kiai waktu beli sawah. Waktu 3 tahun yang lalu. Iya, itu udah milik kamu. Kalau udah milik, diambil aja. Akhirnya dia kemarin berangkat haji. 1,5 miliar. Naik apa hajinya? Furodah. Travelnya apa? Maktur. Wow. Tuh, kita kan kadang suka, dari mana ya rezeki, ya kan saya nggak kerja. Kata Allah, kok pengen tahu? Iya, Nggak boleh. Namanya kita kan nama manusia, Pak Haji. Kalau udah kayak dia bukan Gitu. manusia, setengah malaikat, setengah dewa. Kalau ke RDAY nggak boleh manusia. Kalau manusia kan normal, baca one day one juz tuh, tadi manusia tuh. Kalau setengah dewa 12 juz. Abdurrahman bin Auf khatam Quran 30 juz. Jadi mbaknya nggak boleh. Dari mana ya? Usia saya segini kok kata Pak Haji 10 miliar tanpa kerja, tanpa... Ibu mimpi gak Pak Prabowo jadi presiden sekarang? Nggak mimpi. Waktu jadi wakil presiden sama Megawati gagal. Nyalonin lagi sama Hatta Rajasa gagal. Nyalonin lagi sama Sandiaga Uno gagal. Nyalonin sama Gibran jadi. Apa ibu mimpi Gibran jadi wakil presiden? Nggak mimpi, kan itu anak masih muda. Umur juga nggak cukup. Sekarang jadi wakil presiden. Coba bayangin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kata Allah, malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngabulin doa ibu nggak bisa? Harus bisa. Bu, buktiin sama mantu sama cucu. Mamah tanpa kerja, meraktekin ilmu kearifan lokal, baca Quran, mamah bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Begitu. Makanya ibu tinggal di mana tadi? Cikampek. Paksain ibu besok hari Sabtu datang ke RDAY, dengerin testimoninya Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Dia ditarget sama bank, kerja di bank 480 miliar. Tapi dia bisa cair 1 triliun. Besok hari Sabtu jam 7 pagi. Kalau Mbak Nadia bisa, ibu harus bisa. Karena dia meraktekin ilmunya RDAY. Gitu. Jadi bu harus kacamata kuda. Iyalah. Bu, kita ngajarin orang ilmu kearifan lokal, belum tentu semua orang setuju. Maunya dia apa? Minjem duit di bank. Jaminin di bank. Masa minjem duit di bank? Ya, karena Jaminin di karena bank. ibadah ekstrim itu kan memang berat, Pak Haji, ya kan? Sekarang hajat ibu, hajat ibu ekstrim nggak coba kalau saya tanya? Kalau sekarang ini saya sih belum ekstrim lah, Pak Haji, masih biasa gitu. Ya udah, berarti ibu nggak usah baca Quran 12 juz lah, nggak penting. Bukan orang-orang tuh loh yang komen-komen negatif tentang RDAY, yang beginilah begitulah, karena kan ya memang suruh ibadah secara begitu kan ekstrim ya, termasuknya ya gitu kan. Orang kan ya kebanyakan nggak mau lah kayak gitu kebanyakan. Tapi kalau saya kan punya hajat yang memang saya harus bangkit, harus bisa bantu, harus bisa punya bekal untuk ibadah. Karena saya terus terang aja Pak Haji, saya pengen bangun masjid gitu kan. Waktu suami masih ada tuh saya cita-citanya pengen bangun masjid, tapi kemudian suami nggak ada. Akhirnya kan peninggalan suami diwariskan lah gitu kan, artinya diwariskan walaupun saya masih ada, karena saya takut beban dosa kan, jadi wariskan ke anak-anak. Anak saya yang tadinya bisa bantu saya untuk hidup meninggal, yang nomor 2 itu kan dia waktu masih ada itu
pendapatannya, gajinya kan karena posisinya udah walaupun masih 38 tapi dia jabatannya general manager Pak Haji. Jadi waktu itu gajinya sudah 40 juta sebulan. Kan ya bukan enggak miliaran, namanya pegawai kan Pak Haji. Nah, jadi waktu itu memang suaminya baru sepertiganya dia gajinya Pak Haji. Jadi hidup tuh dari anak saya gitu. Tapi kemudian anak sayanya dipanggil Allah, meninggalkan anak 4 masih kecil-kecil Pak Haji. Waktu meninggal. Sekarang kalau anak ibu dipanggil sama Allah, udah seizin Allah belum? Ya iyalah Pak Ya Haji. udah, jadi jangan disedihin. Justru dengan dia dipanggil di usia 38 itu langsung masuk surga tanpa siksa, daripada dia mati usia 60 tahun. Anak saya lagi. Tuh. Sahidnya anak saya lagi mengandung Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Sekarang udah seizin Allah belum? Iya pasti. Udah, tenang Makanya aja. itu yang menguatkan saya. Cuman saya sedih sama anak-anak yang berempat itu loh, masih setahun. Kan kalau nanti ibu paksain baca Quran 12 juz cair 10 miliar, kira-kira itu anak 4 piatu, ibu kasih 1 miliar, sebulan 4 anak 4 miliar, ibu kan megang 6 miliar. Amin. Apa nggak bapaknya kawin lagi tuh megang duitnya segitu banyaknya? Ada aja. Pokoknya saya aminkan apa yang diucapkan Pak Haji. Saya Iya, aminkan. jadi ibu paksain baca Quran 12 juz. Baca Qurannya jam 00. Orang ngomong negatif tentang RDI harus baca Quran 12 juz, biarin, yang penting ibu buktiin bahwa saya bisa kok. Nah, ibu buktiin. Saya bisa kok. Saya bisa kok, bisa. Oke? Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Nanti kalau ada pertanyaan. Nah, dari 18 sifat, yang mana yang masih dominan di hati ibu? Gundah. Selain gundah? Orang gundah pasti gelisah. Satu aja Pak Haji, saya gelisah sama gundah itu. Orang gelisah pasti mukanya murung. Orang mukanya murung pasti sedih. Lu tuh nempel semua tahu. Enggak Pak Haji, saya cuma 2 empret. Berkaitan. Bisa gak tuh hilang di bulan Juli ini? Sifat 18. Insya Allah. Harus bisa. Kan kita mau 10 miliar di bulan Agustus. Harus cair 10 miliar. Bisa? Insya Allah. Gimana ngelawannya? Ayo. Ya harus yakin, percaya pada pertolongan Allah, dan harus yakin pada kemampuan diri saya untuk bisa melakukan itu, dan harus yakin Allah akan menolong saya. Ya, gitu. Jadi sifat 18 gak boleh dilanggar. Bulan Juli ya. Agustus harus cair ya, 10 M ya. Amin, ya Allah. Iya dong harus. Kalau memang enggak ya diulangi lagi. Di bulan Agustusnya jangan dilanggar. Kalau nggak bisa diulangi lagi. September jangan dilanggar. Saya maunya tahun ini harus 10 miliar. Siapa yang mau nolong cucu sama mantu kalau bukan kita? Biar kita nggak diinjek-injek sama mantu. Itu nanti bawa semua anaknya 4-4-nya, semua cucu. Semua cucu total berapa? Misalkan 6. Semua anak mantu berangkat umroh bareng sekeluarga Aduh, pakai iya, maktur. itu pengen banget. Begitu. Itu Nanti pengen 2026 bayar maktur. Kita berangkat haji. 1 orang 1 M kok murah. Jadi kalau 20, kalau cuma 6 orang 6 M, kalau 10 orang 10 M. Kok Pak Haji tahu? Lah kan bini gue baru pulang haji dari maktur, pakai maktur. Amat Pak Haji, 1 orang 1 M. 1 M. Mal amat. Furoda, bayar sekarang, berangkat sekarang. Saya Kalau yang bayar 600, berangkatnya ketipu. Visa Furodanya nggak terbit. Iya tuh, tahun ini kan Puroda nggak ada. Pak Haji ada ya? Ada pakai maktur. Kita juga kan umroh pakai maktur besok. Berangkat umroh pakai maktur. Kita udah pakai maktur aja dah, travel yang udah keren dah, maktur. Pak Haji promosi, nggak apa-apa. Soalnya dia baik. Anak yatim dikasih harga murah. Yang penting rezeki Allah kasih.
dikasih orang yang saya pengen banget juga Pak Haji, anak-anak umur aja belum ada, anak-anak tuh umur aja belum ada. Baca Qurannya mana 12 juz? Ya belum. Ya kerjain dulu.